Otak adalah organ paling kompleks dalam tubuh manusia. Sebagai bagian dari sistem saraf manusia, otak sebagai pusat pengatur dan pengendali semua fungsi tubuh, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, sensasi, dan pikiran. Halo semua, selamat datang kembali di channel Plat N. Satu hal yang akan kita bahas kali ini adalah tentang Alzheimer. Apa itu Alzheimer, dan mengapa bisa terjadi? Hal ini dirasa penting mengingat mahalnya biaya kesehatan saat ini, terutama yang berkaitan dengan kesehatan sistem neurologi kita. Alzheimer adalah penyakit pada otak yang terjadi secara perlahan, akan tetapi berakibat fatal. Penyakit ini terjadi pada 1 dari 10 lansia di atas usia 65 tahun, dan dapat menimpa siapapun juga. Penyakit ini terjadi secara bertahap, yaitu saat dua kepingan protein abnormal yang disebut plak dan simpul neurofibrilar menumpuk pada otak dan merusak sel-sel otak. Plak dan simpul tersebut bekerja sama untuk menghancurkan struktur otak. Plak muncul ketika protein lain dalam membran lemak yang mengelilingi sel-sel saraf teriris oleh enzim tertentu, sehingga menghasilkan protein beta-amiloid yang lengket dan cenderung menggumpal. Gumpalan itulah yang membentuk benda yang kita kenal sebagai plak. Gumpalan ini menghalangi sinyal dan komunikasi antar sel, dan juga tampaknya memicu reaksi imun yang menyebabkan kerusakan sel saraf yang tidak berfungsi. Setiap 4 detik, seseorang didiagnosis menderita penyakit Alzheimer. Penyakit ini merupakan penyebab demensia yang paling umum, yang menyerang lebih dari 40 juta orang di seluruh dunia, namun hingga kini para peneliti masih belum menemukan obatnya. Dr. Alois Alzheimer, seorang psikiater asal Jerman, pertama kali menjelaskan gejala-gejala tersebut pada tahun 1901, ketika ia menyadari bahwa seorang pasien rumah sakit tertentu memiliki beberapa masalah aneh, termasuk kesulitan tidur, gangguan ingatan, perubahan suasana hati yang drastis, dan kebingungan yang semakin meningkat. Ketika pasien tersebut meninggal, Alzheimer kemudian melakukan otopsi dan menguji gagasannya, bahwasanya gejala-gejala pasien tersebut mungkin disebabkan oleh ketidakteraturan dalam struktur otak. Di seluruh dunia, puluhan juta orang mengidap penyakit Alzheimer, gangguan otak yang melemahkan yang secara bertahap menghancurkan ingatan seseorang dan kemampuan kognitif lainnya. Penyakit ini sangat membebani pasien dan keluarganya, karena merawat orang terkasih yang mengidap Alzheimer dapat sangat membebani secara emosional dan sulit secara finansial. Meskipun dokter telah mempelajari Alzheimer selama beberapa dekade, melakukan ratusan uji klinis, namun masih belum ada pengobatan, pencegahan atau penyembuhan yang efektif. Jadi, mengapa penyakit Alzheimer begitu sulit diobati? Alzheimer menyerang 60 hingga 80% dari semua pasien demensia di seluruh dunia. Semua berawal dari hipokampus, bagian dari otak, tempat ingatan pertama kali terbentuk. Tahun demi tahun plak dan simpul perlahan merusak hipokampus. Akibatnya semakin sulit membentuk ingatan baru, ingatan sederhana yang baru saja terjadi beberapa jam, atau beberapa hari yang lalu, menjadi hal sangat sulit bagi orang dengan demensia Alzheimer. Demensia adalah istilah yang lebih luas, yang digunakan untuk menggambarkan berbagai kondisi yang memengaruhi ingatan, keterampilan berpikir, dan fungsi sehari-hari pasien. Sebagian besar pasien Alzheimer pertama kali menyadari gejalanya pada usia 60-an, mengalami masalah ingatan ringan, seperti lupa tanggal, atau lupa apa saja yang baru saja dipelajari. Beberapa mengalami perubahan lain, seperti perubahan suasana hati yang sering, peningkatan kecemasan dan agitasi, dan masalah dalam mengatasi situasi baru. Gejala biasanya berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun dan akhirnya seseorang dengan Alzheimer mungkin memerlukan perawatan yang terus-menerus. Beberapa bentuk Alzheimer yang langka disebabkan oleh satu varian gen yang diwariskan. Namun, sebagian besar Alzheimer disebabkan oleh interaksi kompleks beberapa gen yang dikombinasikan dengan gaya hidup dan faktor lingkungan, sehingga mustahil untuk memprediksi siapa yang akan mengidap penyakit ini. Alzheimer melibatkan proses yang panjang dan kronis, yang mengakibatkan banyak perubahan pada otak, yang kemungkinan mulai berkembang setidaknya 1 hingga 2 dekade sebelum gejala pertama kali muncul. Jadi, sulit bagi para ilmuwan untuk menentukan dengan tepat apa yang memicu proses ini dan apa yang menyebabkan banyak gejala Alzheimer. Namun, berkat penelitian yang berkelanjutan, mereka mulai menyusun teka-teki ini. Awalnya, para ilmuwan memperhatikan bahwa otak pasien Alzheimer menunjukkan penumpukan senyawa yang disebut beta-amiloid yang tidak normal. Beta-amiloid terbentuk ketika protein besar, protein prekursor amiloid beta, atau APP, dipecah. APP memainkan peran penting di otak,
membantu pertumbuhan dan perbaikan saraf. Namun, pada pasien Alzheimer, diperkirakan APP terbelah secara tidak benar, sehingga menghasilkan produk sampingan berupa beta-amiloid yang lengket dan mudah menggumpal. Plak ini dapat terbentuk di ruang antara neuron, dan mengganggu sinyal otak yang normal. Namun, ini mungkin bukan cerita lengkapnya. Sementara semua pasien Alzheimer memiliki plak, tidak semua orang dengan plak mengalami, atau akan mengalami demensia. Dan gejala Alzheimer tidak selalu menjadi lebih parah saat plak menumpuk di otak. Pada tahun 1980-an, protein lain, tau, muncul sebagai kontributor yang mungkin. Peran normal tau adalah sebagai protein perancah, untuk membantu memperkuat struktur internal neuron dan memberi mereka bentuk. Namun pada pasien Alzheimer, tau dimodifikasi dan salah lipat, menyebabkannya seperti beta-amiloid, menjadi lengket dan menggumpal. Kekusutan tau ini terakumulasi di dalam neuron dan bersifat toksik, yang menyebabkan sel-sel tersebut akhirnya mati. Pada pasien, plak biasanya muncul sebelum kekusutan, namun masih ada pertanyaan. Apakah plak amiloid memicu disfungsi tau? Dan mengapa tepatnya protein abnormal ini menyebabkan gejala penyakit yang spesifik? Untuk membuat masalah menjadi lebih rumit, penelitian terkini menemukan bahwa Alzheimer terkait erat dengan perubahan dalam cara sel imun yang disebut mikroglia, berfungsi di otak. Yang lain menemukan bahwa Alzheimer mungkin juga disebabkan oleh masalah di persimpangan antara neuron yang disebut sinapsis. Dan perubahan dalam cara otak memproduksi dan membakar energi mungkin juga merupakan faktor yang mendasarinya. Secara keseluruhan, semua ini menunjukkan bahwa Alzheimer kemungkinan disebabkan oleh serangkaian kejadian yang kompleks. Dan untuk mengungkap urutan kejadian dan cara menghentikannya setelah dimulai akan memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun ada hal-hal yang dapat dilakukan pasien untuk mengelola gejala dengan lebih baik. Tetap aktif mempelajari keterampilan baru, dan bahkan berpartisipasi dalam aktivitas sehari-hari, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga, tampaknya memperlambat perkembangan penyakit Alzheimer. Obat-obatan yang menargetkan neurotransmitter, molekul pemberi sinyal otak, dapat memperlambat hilangnya memori dan membantu pembelajaran dan penalaran. Dan para ilmuwan terus mengembangkan terapi baru. Misalnya obat-obatan yang menargetkan beta-amiloid telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam memperlambat penyakit dan mengurangi penumpukan plak di otak. Penyakit Alzheimer tidak akan hilang dalam waktu dekat. Kasus demensia diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat dalam 20 tahun ke depan. Namun penelitian lanjutan menjanjikan pengobatan yang lebih baik dan mungkin suatu hari nanti, pencegahan, seiring para ilmuwan menyusun teka-teki Alzheimer.